Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4521. Harvey York memandang mereka dari atas ke bawah beberapa kali, memikirkannya, dan berkata, "Saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi selagi Anda masih bisa berbicara. Anda, Tuan Muda Hoffman, sangat bertekad untuk memenangkan relik Buddha. Apakah dia tidak akan datang ke kota sendiri? Jika Araceli Hoffman bersedia datang, Harvey York dapat menyelesaikannya dengan sederhana dan rapi, dan tidak perlu melanjutkan masalah di masa depan. Sama seperti Anda ingin Tuan Muda Hoffman merawat Anda secara pribadi." Biksu besar yang memimpin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Wah, kamu sedang memikirkan keledai. Ingat, nama Dharma Buddha Yuansi. Dalam perjalanan ke barat, kamu harus mengingat namaku. Lagi pula, jika kamu melafalkan namaku, kamu dapat bereinkarnasi dengan cepat." Sambil berbicara, Ivan Kuli siap beraksi. Tapi dia baru saja mengambil langkah. Tetapi wajahnya tiba-tiba membeku. Karena Harvey York tidak tahu kapan dia muncul di depannya. Dan dia mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya di lehernya. Suasana seluruh tempat terdiam sesaat. Jelas tidak ada yang mengira bahwa skill Harvey York begitu kuat dan kecepatannya begitu cepat. Ini disebut seni bela diri dunia. Dan tidak ada yang tak terkalahkan. Tetapi cepat tak terkalahkan. Ivan Kuli sendiri tertegun sejenak. Lalu menghela nafas dan berkata, "Aku kehilangan akal sehatku. Ini benar-benar hilang. Aku tidak percaya bahwa Yang Mulia adalah Raja Prajurit Generasi. Atau Raja Prajurit Puncak. Sungguh menakutkan memiliki keterampilan seperti itu di usia yang begitu muda." Harvey York berkata dengan ringan. "Setelah hadiah, keterampilan ini ada di mata para penguasa tanah suci seni bela diri Anda. Tetapi itu tidak dapat dilihat. Yah, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk hidup? Selama aku menjawab pertanyaan yang ingin aku ketahui, aku berjanji tidak akan membunuhmu." Meskipun Ivan Kuli tersangkut di leher, tetapi sebagai biksu pembunuh, dia masih mencibir pada saat ini. "Wah, ada 8 dari kita di sini. Tetapi kamu bilang kamu ingin memberi kami kesempatan untuk hidup. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi?" Saat berbicara, dia menyeringai dan memberi isyarat. Dalam sekejap, saya melihat bahwa beberapa biksu besar tidak membentuk formasi iblis Vajra. Tetapi senjata api muncul di tangan mereka satu persatu. Pelanggaran yang tak tertandingi dari adegan ini membuat orang merasakan perasaan yang luar biasa. Tetapi mereka yang mengetahuinya tahu bahwa senjata api yang digunakan oleh ahli seni bela diri jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh orang biasa. "Wah, sebaiknya kamu melepaskan kakak senior kita. Kalau tidak, kamu akan mati." Seorang biarawan yang seluruh tubuhnya gelap dan berkilau tersenyum dan berkata. Tapi dia masih melangkah maju dan meletakkan senjata api tepat di dahi Harvey York. Retakan. Saat berikutnya, Harvey York memutar tangan kirinya, meraih lengan lawan dan mencubitnya, dan mendengar tulang patah. Pada saat yang sama, Harvey York meraih senjata api di tangan lawan dengan backhand, dan meletakkan senjata tepat di dahi lawan. Menarik pelatuk satu demi satu bang, bang, bang. Pada awalnya, biksu berkulit gelap itu masih mendesak latihan horizontal dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetapi segera, ada rasa sakit yang parah di antara alisnya, dan tulangnya retak. Pada akhirnya, dia jatuh diam-diam ke tanah, berkedut terus-menerus. "Orang-orang itu kejam. Jadi jangan banyak bicara."
Selanjutnya, saya bahkan tidak tahu alasan mengapa senjata api dalam 7 langkah cepat dan senjata api dalam 7 langkah cepat dan akurat. Apakah kamu masih ingin mengintimidasiku? Ini sangat lembut. Harvey York membuka mulutnya dengan jijik. 7 biksu besar yang tersisa tercengang. Dan semuanya memiliki ekspresi tidak percaya. Mereka telah berada di arena begitu lama. Dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang seperti Harvey York. Bab 4522. Harvey York menoleh dengan acuh tak acuh. Sedikit mengendurkan jarinya. Lalu menoleh untuk melihat Ivan Kuli. Dan berkata, "Biksu yang hebat. Apakah Anda perlu mengatakan sesuatu?" Ivan Kuli memandang Harvey York dengan ekspresi aneh. Seperti kata pepatah. Para ahli mengawasi ambang pintu. Dan orang awam menyaksikan kegembiraan. Hanya dengan melihat tindakan tegas Harvey York. Sangat jelas bahwa Harvey York jelas tidak mudah untuk dihadapi. Dan dia benar-benar kuat. Melihat sekelompok saudara junior yang juga ditahan oleh Harvey York. Ivan Kuli akhirnya hanya bisa tersenyum pahit. Aku mengakuinya. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Oke. Karena Anda mengakuinya. Anda akan menghapus tangan dan kaki Anda sendiri. Dan kemudian ceritakan semua yang Anda ketahui tentang Istana Panjang Umur. Aku tidak akan membunuhmu. Bagi Harvey York, tidak ada bedanya apakah orang sekecil itu dibunuh atau tidak. Yang paling penting adalah bisa mendapatkan petunjuk tentang Hall of Longevity. Seorang biksu besar dengan 2 punuk di kepalanya sangat marah pada saat itu. Dan berteriak keras, "Wah, jangan berpikir bahwa Anda sangat baik untuk mengambil keuntungan dari senjata api. Sudah kubilang, senjata api tidak berguna bagiku." Ledakan. Sebelum biksu hebat itu selesai berbicara, dia melihat Harvey York dengan santai mengangkat senjata api di tangannya dan menarik pelatuknya. Sebuah peluru timah mendarat di lubang tanzongnya. Dan dia jatuh ke tanah. Pemurnian horizontal macam apa? Kulit tembaga dan tulang besi apa? Tidak ada artinya sama sekali. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Dengan keterampilan pelatihan silang tingkat rendah Anda dapat melihat melalui penyamaran Anda. Lebih mudah membunuh Anda daripada minum air. Bajingan. Ketika biksu lain melihat pemandangan ini, dia langsung menumpahkan darah. Mengangkat senjata api di tangannya dan mengarahkannya ke tempat Harvey York. Lalu menarik pelatuknya dengan kasar. Harvey York mengelak dengan ekspresi acuh tak acuh. Meraih seorang biarawan besar di sampingnya dan memblokirnya di depannya. Bang bang bang. Biksu besar yang digunakan sebagai tameng oleh Harvey York segera berlumuran darah di dadanya. Dan kemudian ambruk ke tanah dengan wajah enggan. Beberapa biksu yang tersisa di sekitar tercengang. Apa situasinya? Bagaimana cara menggunakan senjata api? Dan akhirnya melukai diri sendiri. Ledakan. Harvey York mengambil inisiatif untuk menarik pelatuknya tanpa memberikan kesempatan kepada biksu besar dengan senjata api itu untuk melanjutkan tembakannya. Biksu besar itu mencengkeram tenggorokannya dan jatuh ke tanah dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Termasuk Ivan Kuli yang terjebak di tangannya oleh Harvey York. Hanya ada 4 biksu hebat di lapangan yang masih bisa berdiri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Harvey York telah menangani setengah dari tenaga mereka. Kecepatannya mencengangkan. Memanfaatkan peluang tembakan Harvey York, Ivan Kuli bergerak cepat dan mundur 2 atau 3 meter ke belakang. Kemudian dia mengeluarkan senjata api di pinggangnya dan berteriak keras, "Lakukan! Ayo kita lakukan bersama!" Bang bang bang. Harvey York menarik pelatuknya dengan ringan. Dan ketika 3 biksu lainnya tidak bisa bereaksi, dia membanting mereka semua ke tanah. Sementara Harvey York sendiri mengambil langkah. Tampaknya lambat, tetapi sebenarnya muncul sangat cepat di depan ronde mati. Saat senjata api berputar, itu menempel di alis Ivan Kuli.
Ini. Ivan Kuli melihat pemandangan ini dengan ekspresi datar. Pada saat ini, dia sangat ketakutan. Harvey York di depannya sama sekali tidak setingkat raja prajurit. Ini jelas merupakan dewa perang. Generasi dewa perang yang tepat. Bahkan dewa perang biasa tidak dapat memiliki kecepatan dan angkat besi Harvey York. Memikirkan hal ini, wajah Ivan Kuli sepucat kertas. Hancur, tanpa diduga. Setelah bersembunyi di Jinling begitu lama, seluruh pasukan dihancurkan dalam tembakan pertama. Pada saat ini, Ivan Kuli sangat tertekan dan menyesal sehingga dia ingin muntah darah. Bab 4523. Setelah mengirim pesan ke Alexa Joyner, Harvey York berkata dengan ringan, "Sekarang, bisakah Anda memberi tahu saya segalanya tentang Hall of Longevity?" Tentu saja. Kamu bisa memilih untuk tidak mengatakannya. Tapi aku baru saja mengirim pesan ke Alexa Joyner. Kamu pasti tahu siapa dia. Setelah jatuh ke tangannya, saya percaya peri cili ini akan memiliki 100 cara untuk membuat Anda berbicara. Kami tidak tahu banyak tentang Hall of Longevity. Ivan Kuli menggigil saat itu. Dan berbicara dengan cepat. Jelas mengetahui cara menakutkan dari Alexa Joyner. Kami bahkan jarang bertemu Tuan Muda Hoffman. Kami biasanya menerima pesanan langsung dari Mary Hoffman. Harvey York bertanya dengan rasa ingin tahu. Mary Hoffman juga dari Hall of Longevity. Ya. Dan dia seharusnya masih memiliki status tertentu di Jinling. Jadi kita yang berasal dari Tanah Suci Seni Bela Diri akan mendengarkan perintahnya. Dia juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan pil obat yang kami gunakan setiap bulan untuk berkultivasi dan persembahan yang kami ambil setiap bulan. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, "Lalu apa identitas Araceli Hoffman di Aula Panjang Umur? Bukankah ketua aula dari Aula Cabang Jinling berhasil? Saya hanya tahu bahwa status Araceli Hoffman sangat tinggi. Dan ada banyak orang cakap yang bekerja untuknya. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa identitasnya di Aula Panjang Umur." Ivan Kuli memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Bagaimanapun, kita adalah preman. Bagaimana kita bisa tahu tentang urusan tingkat tinggi? Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa mengetahui hal-hal itu. Saya mengerti. Setelah Ivan Kuli selesai berbicara, Harvey York mengangguk dan menghancurkan senjata api di tangannya, membuatnya pingsan. Setelah itu, Harvey York masuk ke dalam van dan menggeledah. Ternyata tidak ada yang istimewa di dalamnya. Tetapi sebuah koin tembaga digantung di bagian depan mobil, yang sepertinya digunakan untuk mengusir roh jahat. Harvey York mengambil beberapa pandangan dan menarik koin tembaga ke bawah. Meskipun benda ini ditutupi dengan kotoran, tetapi dengan mengamatinya dengan fisiognomi Feng Shui, dapat ditemukan bahwa ia memiliki cahaya harta karun samar di atasnya, yang jelas merupakan harta karun Feng Shui. Mengingat bahwa Ivan Kuli dan yang lainnya adalah anggota Aula Panjang Umur, Harvey York tahu bahwa benda ini jelas tidak sederhana, dan segera menyimpannya. Pada saat ini, beberapa mobil Toyota yang mendominasi datang dan berhenti di samping van. Pemimpin tim adalah seorang pria berambut pendek, yang pernah menjalin hubungan dengan Harvey York di pesawat. Pada saat ini, dia menatap Harvey York dengan dingin, dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dengan lambaian tangannya, dia mengambil kelompok Ivan Kuli. Harvey York terkejut bahwa Alexa Joyner tidak datang secara langsung, membuat panggilan telepon. Dan setelah pihak lain tidak menjawab, Harvey York tidak mengambil hati masalah ini. Lagi pula, hubungan antara kedua belah pihak belum mencapai tingkat penyelidikan. Setelah menyelesaikan masalah di sini, Harvey York masuk ke mobilnya dan menginjak pedal gas untuk pergi. 1 jam kemudian, Harvey York datang ke pintu villa. Dia melihat ponselnya. Dan setidaknya ada 10 panggilan tak terjawab di sana.
yang semuanya milik Mandy Zimmer. Jelas. Ini untuk acara hari ini. Memikirkan lompatan berikutnya. Harvey York menghela nafas. Tetapi bagi Mandy Zimmer, dia hanya bisa keluar dari mobil dan berjalan ke aula. Tepat setelah memasuki aula, dengan pop, cangkir teh pecah di kaki Harvey York. Alis Lilian Yates berdiri tegak dan matanya melebar marah. Bajingan. Bisakah pintu rumah kita dapat diakses oleh semua kucing dan anjing di pinggir jalan? Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk ke rumah kami lagi? Oke, katakan. Harvey York mengangkat kepalanya dengan ringan. Ada bayangan di aula. Ini akan menjadi pengadilan. Bab 4524. Jelas. Semua orang telah berkumpul hari ini. Lilian Yates, Simon Zimmer, Mandy Zimmer, Vitor Zuazo, Lina Stobe, dan Danilo Hoffman dan Nana Hoffman. Dapat dikatakan bahwa, selain Cynthia Zimmer, orang-orang yang terkait dengan keluarga Zimmer hampir berkumpul bersama. Harvey York tidak bisa tidak iri pada Cynthia Zimmer saat ini. Dia berlari ke mordu tepat waktu. Kalau tidak, akan sangat frustasi untuk menonton. Sakit kepala. Bajingan. Kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Vitor Zuazo, putra tertua Lilian Yates, adalah yang pertama menyerang. Lihat betapa marahnya ayah padamu. Dalam perjalanan pulang, dia hampir mengalami pendarahan otak dan stroke. Jika kamu tidak dikirim ke rumah sakit tepat waktu, kamu akan menjadi pelakunya sekarang. Kamu benar-benar kembali dengan sisiran. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah sudah waktunya untuk makan? Jelas. Vitor Zuazo takut akan persahabatan Harvey York dan Verney Huo. Namun, dia telah ditampar berkali-kali oleh Harvey York, dan kebenciannya tidak bisa lagi ditambahkan. Sekarang Simon Zimmer dan Lilian Yates dipertaruhkan. Dia secara alami ingin memimpin. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik Harvey York, dia tidak bisa lebih baik dari ayah mertua dan ibu mertuanya. Bukan? Hehehe. Jangan bicara tentang stroke. Bahkan jika aku mati karena pendarahan otak, bajingan ini tidak akan peduli. Simon Zimmer, yang sedang memegang teh ginseng, menyipitkan matanya. Hanya sepotong peninggalan. Aku hanya meminjamnya untuk melihat. Dia seperti ini. Menurutku ini siapa? Apakah kamu meminjam Liu Bei dari Jingzhou? Jelas. Simon Zimmer sangat bersemangat saat ini. Relik Buddha itu adalah kunci kenaikannya. Tapi Harvey York, bajingan ini, tidak memberikannya pada dirinya sendiri. Dia jelas menantu dari rumah ke rumah. Setelah menceraikan putrinya, dia masih tinggal di rumahnya sendiri dengan Pipi, dan ingin menikah lagi. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak tahu bagaimana menyenangkan diri sendiri dan memuaskan diri saya sendiri. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York, bajingan ini, tidak memiliki penglihatan sama sekali. Berpikir bahwa Harvey York telah keluar begitu lama, dan relik Sang Buddha tidak tahu di mana dia bersembunyi. Simon Zimmer sangat kesal. Jelas, di alam bawah sadarnya, relik Buddha seharusnya menjadi miliknya. Harvey York sekarang menyembunyikan relik Buddhanya, yaitu pencuri. Harvey York, bukan kakak iparku yang ingin membicarakanmu, tapi lihat dirimu. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Pada saat ini, hidung Lina Stobe bukanlah hidung, dan mata bukanlah bukaan mata. Apa yang terjadi? Ayah memberitahu kami ketika dia kembali. Pada akhirnya, apakah itu patung Buddha atau relik Buddha? Adalah hal baik yang ayah pilih setelah ribuan pilihan. Ayah hanya ingin memecahnya agar pihak lain tidak dapat membuat harga tinggi. Bagaimana denganmu? Lompat saja dan buat masalah. Dan ambillah barang-barang milik ayah sebagai miliknya. Selain itu, dari mana 10 jutamu berasal?
Kamu bisa menghasilkan 10 juta sendiri. Ini bukan uang Mandy. Bahkan jika itu adalah uangmu sendiri. Kamu harus tahu bahwa kamu dan Mandy pernah menikah sebelumnya. Dan 10 juta adalah milik bersamamu. Mandy setidaknya memiliki hak untuk mengendalikan 5 juta di dalamnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan percaya Vernei Huo meminjamkanmu 10 juta? Kamu mengatakan bahwa Alexa Joyner meminjamkanmu wajah putih kecil ini. Kami masih mempercayainya. Bagaimanapun, kamu adalah Raja Nasi Lunak. Mandy Zimmer awalnya ingin menjelaskan beberapa kata untuk Harvey York. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Alexa Joyner, toples cukanya terbalik lagi. Dan wajahnya sedikit jelek. Memikirkan Alexa Joyner dan Harvey York menciumku. Mandy Zimmer akan sangat marah tanpa alasan. Bab 4525. Mandy untukmu. Tidak hanya menolak Johan Lehner yang luar biasa, tetapi juga terus mengatakan hal-hal baik tentangmu di depanku. Semoga aku bisa menerimamu. Biarkan aku tidak mempermalukanmu, agar kamu bisa menikahinya kembali secepat mungkin. Pada saat ini, Lilian Yates berbicara dengan ekspresi muram. Mandy memperlakukanmu dengan sangat baik. Dasar serigala bermata putih yang tidak bermoral. Namun memperlakukan ayahnya dengan sangat baik. Kau tidak merasa bersalah. Apakah kamu tidak merasa sulit untuk tidur dan makan? Biarkan saya memberi tahu Anda. Tidak masalah apakah 10 juta Anda adalah milik Anda. Atau wanita liar mana yang memberikannya kepada Anda. Singkatnya, Anda tidak memiliki hak untuk mengambil relik Buddha. Dan Anda tidak memiliki hak untuk mengambilnya sendiri. Kamu harus menyerahkan relik Buddha. Mandy Zimmer ragu-ragu untuk berbicara. Dengan ekspresi aneh di wajahnya yang cantik. Segera dia mengirim pesan ke Harvey York. Meminta Harvey York untuk menyerahkan barang-barang itu. Dan dia bahkan bisa mengambil kesempatan ini untuk menikah lagi. Harvey York mengeluarkan tangannya dan meliriknya. Lalu menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Mandy Zimmer. Bukannya dia menolak. Tapi dia tidak bisa menyakiti keluarga Zimmer. Dan gelengan kepala Harvey York membuat Mandy Zimmer, yang menantikannya, terlihat sedikit jelek dalam sekejap. Wajah cantiknya sedikit dingin. Berpikir bahwa Harvey York telah berubah pikiran dan benar-benar cocok dengan Alexa Joyner. Tindakan kecil mereka berdua secara alami disembunyikan dari saudara dan saudari Danilo Hoffman dan Nana Hoffman. Namun, melihat wajah Mandy Zimmer menjadi gelap, Danilo Hoffman tiba-tiba tersenyum. Dia juga seorang veteran di industri ini. Jadi Anda bisa menebak apa yang ingin dikatakan Mandy Zimmer kepada Harvey York. Tapi Harvey York sebenarnya menolak. Apakah ini terpesona oleh kecap? Bingung. Memikirkan masa lalu. Melihat Harvey York menjadi sasaran keluarganya hari ini. Danilo Hoffman memiliki rasa balas dendam dan pembunuhan. Mau tak mau dia mencubit cangkir teh dan meminumnya dengan santai. Dengan ekspresi sombong di wajahnya. Betapa parahnya dia dipukuli di wajahnya sebelumnya. Betapa nyamannya dia melampiaskannya sekarang. Ibu dan ayah. Mandy. Kalian semua salah paham. Melihat semua orang bergabung untuk meminta kesalahan. Harvey York tidak ingin Mandy Zimmer kecewa dan sulit. Jadi dia mencoba untuk tetap tenang saat ini. Ada dua alasan kenapa aku tidak memberikan sesuatu pada ayah. Pertama, karena relik Buddha ini memiliki efek yang besar pada saya. Jadi saya tidak bisa menyerahkannya untuk saat ini. Kedua, relik Buddha terlalu berharga. Sering dikatakan bahwa seorang pria tidak bersalah. Tetapi dia bersalah. Jika saya membiarkan ayah saya mengambil relik Buddha, hal itu dapat membawa kerusakan besar pada keluarga Zimmer. Semua orang sekarang tahu bahwa relik Buddha ada di tanganku. Jadi beberapa orang dengan hati secara alami tidak akan mengenai keluarga Zimmer. Hehehe. Kamu benar-benar punya hati.
Simon Zimmer memiliki ekspresi mencibir di wajahnya. Jika kami tidak memahamimu sebagai serigala bermata putih, kami mungkin tergerak olehmu. Hanya saja kamu lupa satu hal. Kita sekarang adalah masyarakat kerajaan. Di siang hari bolong, ada langit yang cerah. Dan masih ada orang yang berani merebut sesuatu. Harvey York, hancurkan saja. Sudah lama kamu memikirkan alasan ini, Lilian Yates bercanda dan menyindir saat ini. Bahkan jika dunia tidak damai, jangan lupa bahwa meskipun kami adalah keluarga sampingan dari keluarga Jin di Mordu, kami juga anggota dari 10 keluarga teratas. Katakan saja benar-benar ada beberapa gangster dan pengganggu. Mereka berani merebut barang-barang orang biasa. Apakah mereka berani merebut kita? Apakah mereka sekarat? Bab 4526. Yang paling penting adalah, jika seseorang benar-benar akan menyerang relik Buddha ini, apakah Anda dapat kembali hidup-hidup sekarang? Kamu sudah mati 8.000 kali. Ekspresi Lilian Yates suram dan dingin. Jelas, dia tidak percaya sepatah kata pun dari kata-kata Harvey York. Harvey York menghela nafas. Masalah Hall of Longevity tidak boleh dikatakan. Tapi dia tidak ingin berbohong dan menipu Mandy Zimmer. Jadi dia hanya bisa berkata dengan serius saat ini, kalau begitu, beri aku waktu. Ketika waktunya tepat, aku akan membuat semuanya jelas cukup. Melihat sikap Harvey York yang bahkan tidak mau repot-repot menjelaskannya, Mandy Zimmer langsung berdiri. Harvey York, katakan padaku secara langsung, apakah kamu ingin menggunakan relik Buddha itu untuk menyenangkan Alexa Joyner? Jika demikian, katakan padaku secara langsung. Aku tidak akan menghentikanmu mengejar kebahagiaanmu. Tapi kamu tidak bisa mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Dan mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi di depanku. Aku ingin mempercayaimu. Tapi apa yang kamu ingin aku percayai? Harvey York memandang Mandy Zimmer dan berkata dengan lembut. Mandy, tidak bisakah kamu lebih percaya padaku? Mandy Zimmer membenci besi yang tidak bisa menjadi baja. Saya selalu mempercayainya. Bahkan jika saya hanya mengirim pesan untuk memberi tahu Anda. Berikan sesuatu kepada orang tua saya. Dan mereka akan berjanji untuk menikah lagi segera setelah mereka bahagia. Aku juga bersumpah dan berjanji pada mereka. Katakan pada mereka kau akan melakukannya untukku. Mereka juga berjanji besok kita bisa pergi ke bukti. Tapi apa yang kudapat dari kepercayaanku padamu? Menggelengkan kepalanya dan menolak. Harvey York, apakah relik Buddha ini begitu penting bagimu? Apakah itu lebih penting dariku? Katakan padaku. Dari awal sampai akhir. Apakah kamu memiliki aku di hatimu? Ya. Aku hanya memilikimu di hatiku. Harvey York berbicara dengan tegas tanpa ragu-ragu. Mandy Zimmer mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan mempercayaimu lagi. Keluarkan relik Buddha dan berikan pada ayahku. Jangan khawatir. Saya akan memberi Anda kompensasi dengan uang yang cukup. Jika 20 juta tidak cukup, 30 juta. Aku akan menghancurkan panci dan menjual besi untukmu. Apakah ini baik-baik saja? Mandy Zimmer tahu bahwa ayahnya tidak masuk akal dalam hal ini. Dan relik Sang Buddha sebenarnya adalah milik Harvey York. Tapi dia berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk membuat orang tuanya bahagia. Dan kemudian dia bisa menikah lagi dengan Harvey York. Karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa dia kasihan pada Harvey York, dia masih membuka mulutnya. Dia berharap Harvey York dapat memahami usahanya yang sungguh-sungguh. Mandy, ini bukan tentang uang. Jika Anda menginginkan uang, berapa banyak yang Anda inginkan? Anda berbicara. Saya akan memberikannya kepada Anda. Tapi relik Buddha, saya benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Harvey York menggelengkan kepalanya sedikit. Karena itu sangat berguna.
Selain memancing aula umur panjang, ada alasan lain bahwa karena relik Buddha terkait dengan umur panjang. Relik itu mungkin dapat menembus ambang kesatuan surga dan manusia dalam seni bela diri. Hanya dapat dikatakan bahwa tidak peduli dari sudut pandang mana, relik Buddha tidak dapat diukur dengan uang. Penggunaan yang bagus, selain menjual uang, dengan imbalan status, apalagi yang bisa digunakan untuk itu? Lilian Yates menamparkan meja dan berteriak keras. Ada apa? Apakah kamu akan menggunakan benda ini untuk mengolah makhluk abadi? Hah? Bagaimana kau tahu? Melangkah ke alam kesatuan surga dan manusia dalam seni bela diri. Dikatakan bahwa Anda dapat mengolah makhluk abadi dan melihat umur panjang. Mungkinkah ibu mertua ini sebenarnya adalah master seni bela diri yang tersembunyi? Harvey York tidak bisa mengeluh dalam hatinya. Bab 4527. Tapi ludah kembali meludah. Harvey York masih menatap Simon Zimmer dengan serius saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan ringan, "Ayah, relik Buddha tidak dapat diberikan kepadamu. Tapi aku bisa memberimu harta yang pasti nilainya tidak rendah. Meskipun tidak sebagus relik Buddha, itu tidak jauh lebih buruk." Karena itu, Harvey York mengeluarkan koin yang baru saja dia ambil dari Ivan Kuli dan Van lainnya, dan meletakkannya di depan Simon Zimmer. Harvey York tidak menghapus benda ini, dan dia tidak memasukkan apapun ke dalamnya. Itu tampak seperti koin kuno biasa. Melihat ini, Simon Zimmer langsung menggigil karena marah. Kecuali ambisinya yang tidak manusiawi. Kemarahannya pecah karena Harvey York tidak mau bekerja sama. Poin lain adalah bahwa Harvey York sebenarnya menggunakan barang-barang kios jalanan semacam itu untuk membodohi dirinya sendiri. Yang benar-benar membuat Simon Zimmer menanggungnya atau tidak. Harvey York, brengsek, apakah menurutmu aku seorang penilai harta karun atau orang buta? Saya tidak tahu di mana menemukan sesuatu dari kios acak. Dan jika saya membelinya, diperkirakan harganya kurang dari 10 yuan. Beraninya kau menggunakannya untuk menipuku. Berani mengatakan bahwa nilainya lebih besar dari relik Buddha. Kamu hanya tidak menganggapku serius. Mandy, kenapa kamu menyimpan orang seperti ini? Simpan untuk tahun baru. Jadi dia masih ingin menikah lagi denganmu. Saya tidak setuju. Saya sangat tidak setuju. Biarkan dia keluar. Keluar. Aku juga tidak ingin relik Buddha. Pergi dari sini. Jelas. Kehilangan kesempatan untuk menjadi yang teratas membuat Simon Zimmer menggertakkan giginya dengan kebencian. Dan dia sangat ingin mencekik Harvey York sampai mati. Lilian Yates dan yang lainnya juga memelototi Harvey York saat ini. Seolah-olah mereka ingin menggigit Harvey York sampai mati. Harvey York, lihat betapa marahnya kamu pada ayahmu. Setelah ragu-ragu sejenak, Mandy Zimmer masih menggertakkan giginya dan berjalan di depan Harvey York dengan tatapan memohon. Bahkan demi saya, bisakah Anda mengambil relik Buddha? Jika kamu melewatkan kesempatan ini, lain kali, aku tidak tahu kapan orang tuaku akan melepaskannya. Harvey York, kamu tahu karaktermu. Tapi kali ini, bisakah kamu menyerah untukku? Lembut untukku. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Harvey York menghela nafas dan berkata, "Mandy, bukannya aku menolak untuk bersikap lembut, tapi aku benar-benar melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Demi kebaikan putriku. Apakah seperti ini demi dia?" Lilian Yates mencibir ke samping. "Sepertinya kamu benar-benar memiliki sayap yang keras. Putriku sudah mengatakan kata-kata lembut ini kepadamu. Namun kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu tidak ingin ini memberimu wajah." Lilian Yates memandang Harvey York dengan mencibir. "Keluar dari sini." Bitor Zuazo juga menggema dengan penuh semangat. "Ya, tapi kamu sudah makan nasi lembut Alexa Joyner. Baik Vernei Huo atau Daniel Oval yang berurusan denganmu sekarang. Kamu baik.
Jangan datang kepada kami untuk memamerkan kekuatanmu. Kuil keluarga Zimmer kami kecil. Kami tidak bisa menjaga Dewa Agung ini. Persetan, cepat dan keluar dari lingkaran atasmu. Pah, Lina Stobe juga berkata dengan aneh. Jangan khawatir. Kami akan berkeliling Anda ketika kami bertemu Anda di masa depan. Tetapi kami tidak berani menghalangi cara Anda menghasilkan uang. Harvey York tidak repot-repot memperhatikan yang lain, tetapi memandang Mandy Zimmer dan berkata, Mandy, tidak bisakah kamu mempercayaiku lagi? Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, saya sudah mengatakan begitu banyak. Mengapa Anda ingin saya mempercayai Anda? Bab 4528. Peninggalan Buddha diberikan kepada ayah saya. Mari kita pergi ke bukti sekarang. Kehilangan kesempatan ini. Mungkin kita tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Mandy Zimmer patah hati. Apakah kamu benar-benar tidak mau? Atau kamu berubah pikiran? Katakan padaku. Harvey York ragu-ragu untuk berbicara. Dan tega menceritakan kisah istana panjang umur. Tetapi dia tahu betul bahwa jika dia mengatakannya, dia akan membahayakan keluarga Mandy Zimmer. Dia menghela napas, berpikir bahwa dia akan menunggu sampai Mandy Zimmer kehabisan napas untuk menjelaskan, lalu berbalik dan hendak pergi. York, menurutmu keluarga Zimmer adalah pasar sayur di jalan. Bisakah kamu datang jika kamu mau? Jika kamu ingin pergi, bisakah kamu pergi? Sebelum kamu pergi, berlututlah dan minta maaf kepada Paman, Bibi, dan Mandy. Danilo Hoffman yang telah menonton drama itu akhirnya menunjukkan wajah ingin membunuh orang. Pada saat ini, dia berdiri dan menatap Harvey York dengan setengah tersenyum, dengan ekspresi lurus yang disengaja di wajahnya. Secara keseluruhan, keluarga Zimmer bukanlah tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Jangan berlutut. Jangan mau pergi. Saat berbicara, Danilo Hoffman bergerak ke samping satu langkah lebih jauh dan datang ke Harvey York, menghalangi jalannya, dengan tatapan main-main di matanya. Harvey York mengerutkan kening ringan dan berkata, pergi, Yohu. Apakah kamu masih mengutuk? Atau maksudmu Tuan Muda York akan mengalahkan seseorang lagi? Danilo Hoffman mendekati Harvey York dan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Ayo, bisakah kamu memukulku? Jika kamu memiliki kemampuan untuk memukulku, Mandy hanya akan lebih jijik padamu. Saat itu, Mandy akan jatuh ke tanganku. Aku pasti akan menyentuh seluruh tubuhnya dan menikmatinya selama 3 hari 3 malam. Hahaha. Ayo, pukul aku. Aku tak sabar untuk itu. Terjebak. Harvey York menamparnya dengan backhand. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan Danilo Hoffman dan menamparnya ke tanah. Danilo Hoffman memuntahkan seteguk darah dengan suara wow. Dan seluruh tubuhnya seperti udang, menutupi wajahnya dan meringkuk di tanah. Danilo, ada apa denganmu? Apa yang salah denganmu? Simon Zimmer dan Lilian Yates patah hati, dan mereka bergegas pada saat ini. Harvey York, kau pria tanpa hukum raja. Kau benar-benar tanpa hukum. Kamu memukuli orang dengan santai. Percaya atau tidak kami lapor ke petugas. Mandy Zimmer juga ragu dan ingin naik membantu Danilo Hoffman. Karena merasa Harvey York mengalahkan Danilo Hoffman. Dan dia juga bertanggung jawab. Tetapi Harvey York langsung meraih tangannya dan berkata dengan ringan. Apa yang baru saja dia katakan padaku? Apakah kamu ingin tahu? Dia mengatakan bahwa selama aku berani memukulnya, kamu akan memeluknya. Kirim pelukan. Mandy Zimmer tertegun sejenak. Lalu wajahnya yang cantik menjadi dingin. Harvey York, menurutmu siapa aku? Aku tidak sepertimu. Aku selalu melakukan apa yang aku katakan. Saya mengatakan bahwa itu hanya kerja sama dengan Danilo Hoffman.
maka itu hanya kerja sama murni. Saat ini, Danilo Hoffman hanya buta, hanya memimpin keadilan. Di matamu, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apakah aku wanita biasa? Harvey York sedikit mengernyit. Memimpin keadilan. Apakah menurut Anda dia menegakkan keadilan? Bukankah itu memprovokasi hubunganmu denganku? Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan wajahnya linglung. Pada saat ini, Danilo Hoffman, yang didukung oleh semua orang, memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dan dia berkata dengan keras, "Lepaskan Mandy. Ada apa denganmu? Datang padaku." Bab 4529. Saat teriakan keras itu terdengar, Danilo Hoffman bergegas mendekat, seolah hendak mencabik-cabik Harvey York. Ledakan. Harvey York tidak memberinya wajah sama sekali, tetapi menendang wajah Danilo Hoffman. Tuan muda ketiga dari keluarga Hoffman menutupi wajahnya dan terbang keluar lagi. Bahkan, sebelumnya di kapal pesiar, ketika dia dikelilingi oleh master seni bela diri, dia tidak bisa membantu Harvey York, apalagi sekarang. Danilo Hoffman, yang terbang keluar, menghantam tubuh Bitor Zuazo secara langsung. "Kamu memukul saudaraku. Kamu benar-benar memukul saudaraku." Nana Hoffman berteriak dan bergegas ke depan, mencoba merobek Harvey York, tetapi ditampar ke tanah oleh Harvey York. "Harvey York, aku sangat kecewa padamu." Melihat kericuhan di lapangan, Mandy Zimmer tampak bingung. "Bagaimana kamu menjadi orang yang begitu kejam? Kamu tidak seperti itu. Kamu lembut. Kamu berbakti. Dan kamu enggan menginjak semut di pinggir jalan. Kamu tidak seperti itu." Saat berbicara, Mandy Zimmer melangkah mundur lagi dan lagi. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa Harvey York dalam pikirannya akan menjadi seperti ini. Dia tidak mengerti. Bukankah itu hanya untuk relik Buddha? Bagaimana mereka berdua bisa membuat keributan seperti itu? Dia awalnya berpikir bahwa dengan kesempatan ini, kedua belah pihak akan dapat menikah kembali dengan baik, dan dapat menembus penghalang dan kembali bersama lagi. Dia bahkan telah mengatur makan malam dengan cahaya lilin untuk mereka berdua nikmati malam ini. Tapi bagaimana hal-hal menjadi seperti ini? Tapi bagaimana hal-hal menjadi seperti ini? Aku tidak pernah berubah. Mandy, tolong percaya padaku. Harvey York memandang Mandy Zimmer. Matanya datar. "Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi saya masih mengatakan hal yang sama. Saya tidak memberi Anda relik Buddha. Itu untuk kebaikan Anda sendiri. Apakah kamu percaya atau tidak? Ini benar. Juga, Danilo Hoffman mendekatimu hanya untuk membalas dendam padaku. Seseorang dengan motif yang tidak murni tidak layak mendapatkan kepercayaanmu dalam melakukan apapun. Aku baru saja mengalahkannya. Yang sudah murah untuknya. Mari kita tenang satu sama lain dulu." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York berbalik dan berjalan pergi perlahan. "Beberapa hal benar-benar tidak bisa dikatakan. Dan saya hanya bisa berharap Mandy Zimmer bisa memahaminya secara perlahan." Tidak lama setelah Harvey York pergi, beberapa Toyota Alphard berhenti di pintu masuk Villa Zimmer. Meskipun pakaian orang-orang ini terlihat sederhana, aura mereka tidak buruk. Sepintas, itu berasal dari keluarga yang kuat dan kalangan atas. Ketika Simon Zimmer melihatnya, dia sedikit terkejut. Karena orang yang memimpin adalah Rigo Bei, orang pertama di Jinling Jianbao. Orang-orang di belakang Teluk Rigo semuanya adalah tokoh besar di lingkaran hiburan Jinling Wen, yang masing-masing memiliki status tinggi dan merupakan master. Di masa lalu, Simon Zimmer berusaha mati-matian untuk menempelkannya pada mereka. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengenalinya. "Aku tidak percaya mereka semua ada di sini sekarang." Meskipun ada keraguan di benaknya, Simon Zimmer tersenyum penuh.
berjalan mendekat, dan berkata dengan keras, "Tuan Bei, mengapa Anda ada di sini? Itu bukan peninggalan Buddha legendaris yang kamu punya. Teman-teman lamaku ini semuanya adalah pemain di dunia antik. Mari kita lihat bersama. Bagaimanapun, ini adalah hal yang legendaris. Semua orang ingin bertemu dan melihat-lihat. Jadi tanpa menyapa, kami memberanikan diri untuk datang ke sini." Saat berbicara, Rigo Bei berjabat tangan dengan Simon Zimmer dengan sopan. Orang lain yang memandang rendah Simon Zimmer pada hari kerja juga datang untuk berjabat tangan dengannya, dengan ekspresi yang sangat antusias. Lilian Yates juga serakah terhadap orang kaya dan tidak menyukai orang miskin. Pada saat ini, dia sibuk menyapa orang-orang besar ini untuk duduk dan menawarkan teh dengan wajah rajin. "Master Bei, aku benar-benar minta maaf karena membiarkan kalian semua pergi tanpa hasil. Ini bukan denganku." Bab 4530. Simon Zimmer tampak malu. Dan pada saat yang sama, kebenciannya pada Harvey York menjadi lebih kuat. Bajingan ini tidak hanya menghancurkan ambisi yang akhirnya dia nyalakan, tetapi juga menyebabkan dirinya ditampar wajahnya seperti ini. Bajingan ini. Setelah memarahi, Simon Zimmer masih menjelaskan dengan wajah hitam. "Menantu laki-laki saya yang datang ke rumah mengira relik Buddha itu miliknya. Tidak peduli apa yang saya katakan, dia tidak akan menyimpannya untuk saya selama beberapa hari. Aku baru saja mengusirnya dengan marah. Dan relik Buddha juga diambil olehnya." Omong-omong, Simon Zimmer merasa dia akan muntah darah. Harvey York. Bajingan. Berbahaya. Saya takut wajah lama saya akan hilang. Lilian Yates juga menggertakkan giginya saat ini. Bajingan. Dia bajingan. Saat Danilo Hoffman dan Nana Hoffman melihat sikap Simon Zimmer dan Lilian Yates, mata mereka langsung dipenuhi senyuman yang tak bisa disembunyikan. "Sekarang saya tahu dengan ibu jari saya. Harvey York. Bajingan ini benar-benar selesai." Namun, setelah Rigo Bei tertegun sejenak, dia masih tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, Lao Zimmer, kamu juga tidak bisa mengatakan itu. Semua orang ada di sana. Dia menemukan barang-barangnya. Dia memberikan uangnya. Dan tiketnya ada di tangannya. Dari perspektif Kingslaw, segala sesuatunya adalah haknya. Terlalu mengada-ada bagimu untuk memaksanya memberimu sesuatu. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika Anda tidak menemukan relik Buddha, Anda akan selalu menekankan bahwa Buddha adalah milik Anda. Mungkin kamu masih terjerat dalam pembayaran kompensasi Mary Hoffman." Beberapa master lain juga mengangguk, dengan isyarat persetujuan. Jelas tidak berpikir bahwa Harvey York melakukan sesuatu yang salah. Simon Zimmer tertegun sejenak, tetapi setelah sedikit tenang, dia merasa bahwa dia benar-benar bertindak terlalu jauh. Bahkan jika Anda menginginkan relik Buddha itu, Anda harus mendiskusikannya dengan Harvey York, daripada bersikap tidak masuk akal. Bahkan jika relik Buddha milik Harvey York, tetapi setiap orang adalah keluarga. Dia adalah menantu kita. Dan segala sesuatunya secara alami milik kita. Lilian Yates kesal. Lagi pula, kita tidak akan menginginkan dia tanpa alasan. Maksud kami hal itu sebagai mas kawin untuk lamarannya kepada putri kami. Hasilnya, aku menundukkan kepalaku seperti ini. Tapi dia masih menolak untuk mengatakan bahwa itu berpengaruh besar. Pertanyaannya adalah peran apa yang bisa dia lakukan sebagai penjahat. Aku bahkan tidak akan menunjukkan suamiku selama beberapa hari. Dia pasti mencoba menghalangi kita. Ketika Lilian Yates mengatakan ini, dia sampai pada kesimpulan tentang perilaku Harvey York. Menantu laki-laki yang datang ke pintu ini memiliki hati yang buruk. Rigo Bei mengerutkan kening dan berkata, "Tidak mungkin. Orang yang dapat menemukan relik Buddha harus menjadi orang yang jujur dan sopan."
Mereka yang memiliki pikiran salah akan merasa tidak nyaman ketika bersentuhan dengan relik Buddha. Bagaimana itu bisa ditemukan, Tuan? Bukankah kamu berbicara dengan fasih? Peninggalan masih memiliki fungsi ini. Apa menurutmu itu film? Menurutmu pria macam apa dia? Lihat benda ini. Lilian Yates mendengus dingin. Lalu dia melemparkan koin tembaga yang diambil Harvey York ke atas meja dan mencibir. Untuk membodohi kita. Menempati relik Buddha sendirian. Harvey York. Bajingan itu. Juga menggunakan kios jalanan semacam ini untuk menipu kita. Dia benar-benar mengatakan bahwa nilai koin tembaga yang rusak ini tidak di bawah peninggalan Buddha. Apa yang kamu bercanda? Simon Zimmer juga menjadi tertekan di sini. Ya, saya tidak marah jika saya tidak menyebutkan koin tembaga. Omong-omong tentang koin tembaga, kupikir bajingan Harvey York itu menghinaiku. Sialan bajingan kecil ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.